أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim ala hadzal rasulil azim وعلى آله وصحبه وتابعوا إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang hari ini dan henti-hentinya kami selaku khatib selalu berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua jemaah yang hadir untuk selalu meningkatkan rasa takut kita, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan Allah di dalam hidup kita dengan menggunakan ilmu ajaran yang didatangkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ihsan, yaitu menghadirkan Allah seakan-akan kita melihat Allah, atau jika tidak mampu kita merasa bahwa kita sedang dilihat oleh Allah dimanapun dan kapanpun, maka takwa kita akan meningkat dengan adanya rasa bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita hidup dan kehidupan dari yang belum ada menjadi ada, dan sekarang diberi kehidupan yang nikmat di dunia, dan alhamdulillah semoga kita semua diberikan kehidupan yang baik dan nikmat di akhirat nanti, baik di alam barzakh maupun sampai ke surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini mari kita patut bersyukur untuk membahas rasa syukur dan fondasi kita dalam beragama di dalam konteks bangsa Indonesia ini. Hadirin rahimakumullah, yang pertama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu adalah menikmati, menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, baik dengan kewajiban dan sunnah-sunnahnya yang sudah Allah tetapkan dalam Quran dan hadis. Syukur itu hidup ala Nabi Muhammad SAW. Apa yang diajarkan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Quran. Ini rasa syukur. Oleh karena itu, untuk memberikan rasa syukur itu, kita harus tahu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jelas kita bersyukur terhadap adanya ajaran Islam, sehingga kita diberikan nikmat iman, kita diberi hidayah oleh Allah menjadi orang Islam. Ini adalah rasa syukur yang besar kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tetap menjaga iman kita sampai mati.
Setiap Jumat semua khotib disunnahkan untuk membaca satu ayat yang tadi saya bacakan, yaitu ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala dalam bahasa Arab, tamutunna dulu kita pas dalam bahasa Arab mempunyai makna yang sangat dalam. La itu artinya jangan. Tunna itu artinya dari kata mautun aslinya. Kemudian dikasih tasdid untuk penguatan. Jadi artinya penguatan itu jangan pernah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi Islam kita tetap mati, bahwa sampai mati cara bersyukur kita tetap iman. Karena Allah menjamin kita umat Muhammad pasti masuk surga. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah saja sekali dia sampai mati baru tetap di bawah. Dakhala fi'il mati. Fi'il mati itu artinya menerangkan masalah apa yang sudah terjadi. Tapi dalam konteks ayat kalimat ini, dakhala itu artinya pasti. Pasti kamu masuk surga. Yang penting bahwa la ilaha illallah. Meskipun nanti diproses di neraka lama, dicuci dulu sesuai dengan jumlah dosa, tapi pasti saya masukkan surga. Makanya ini yang membuat Nabi Isa takjub terhadap umat Muhammad. Ketika Jibril bercerita bahwa nanti umat Muhammad itu istimewa, dia 70% nanti masuk surga, 30%-nya dibagi dengan umat lain. Bayangkan jangan kita 70% sudah dikapali surga, 30% itu umat lain dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah kok bisa katanya? Itu karena kelebihan dari Nabi-Nya, keistimewaan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam berdosa dikeluarkan dari surga, umat Muhammad berdosa dimasukkan ke surga. Selama dia masih bawa la ilaha illallah masuk surga. Ini kehebatannya, iman kita harus dijaga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tanamkan, jangan dijual dibelikan dengan apapun. Hati-hati dengan ajaran-ajaran seliwer di media sosial agnostik yang mengaku agnostik, berpikiran kritis terhadap Tuhan, mengaku bertuhan tapi tidak percaya Tuhan, hanya mengandalkan akal. Tidak bisa. Kalau akalnya dibalik, kita ajak balik berdebat, itu kalah juga. Seperti waktu Nabi Ibrahim ditantang sama orang kafir, rajanya, saya Tuhan. Ditanya sama Ibrahim, apa buktimu Tuhan? Ini saya punya burung Ibrahim. Burung ini hidup atau mati? Ya kata Ibrahim hidup. Terus dibunuh burungnya sama raja itu. Kata raja, ini burung ini mati, saya matikan. Karena burung itu dari hidup kemudian jadi mati, saya berarti bisa menentukan hidup mati. Oh logikanya begitu. Sama Ibrahim kemudian dibalik, kalau begitu kalau mengandalkan Tuhan, oke. Kalau Anda menantang Tuhan, sekarang buktikan. Kalau Anda Tuhan, besok matahari munculkan terbitkan dari barat. Jawabannya tidak bisa, ya berarti Anda bukan Tuhan. Selesai logika ini. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, matahari yang tidak bisa dicapai manusia, tidak mungkin manusia yang membuatnya. Pasti sesuatu yang besar dan lebih hebat dari alam itu sendiri. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rasa syukur kita harus disyukuri dengan apa? Disyukuri dengan ibadah yang sudah kita tanamkan. Jangan sampai kita dibodoh dalam masalah agama. Tidak boleh, kita harus tetap belajar. Setiap hari kita mengikuti pengajian di khutbah Jumat. Makanya khutbah Jumat itu setiap minggu itu harus dipesankan. Kalau sampai 40 hari kata ulama, orang Islam tidak mendapatkan ilmu agama, dia seperti tanah yang tandus dan kering, dipacul angin latos, ditanami tandus mati semua tanaman. Makanya harus dapat tas setiap minggu sekali minimal ikut khutbah Jumat. Syukur-syukur pengajian, syukur-syukur jangan belajar agama dari ini, Masya Allah, akhirnya selalu dingin dan dibasahi sehingga tanaman keimannya itu hidup menjadi pohon yang kuat yang disebut dalam hadis itu dengan syu'abul iman, 73 cabang-cabang pohon iman. Apa saja 73 itu? Salah satunya adalah syariat yang kita laksanakan. Nah, jadi harus berilmu. Yang ketiga adalah mengamalkan yang sudah ada. Nah, ini di sini nih, dari ilmu ke mengamalkan ini banyak orang yang bisa mindsetnya ini terputus, salah dan ceroboh, bahkan disesatkan. Oleh siapa? Oleh banyak aliran yang mengaku dia benar. Ada dia paling benar, al-firqah apa, an-naji yang paling selamat, misalnya yang paling benar, al-jayyidah yang paling bagus. Kalau teman slogan tidak apa-apa, yang penting isinya. Jangan menyesatkan orang lain. Contoh yang pertama,
La taqulul kafir alal muslim, tidak boleh mengucapkan kata kafir terhadap orang muslim. Orang muslimnya maka orang alal muslim mau kufur, yang mengucapkan kata kafir kepada sesama Islam ialah yang kafir. Orang muslimnya nggak mentang-mentang nggak bodoh, aneh manhajnya nggak sama, itu diarani kafir, itu tak boleh. Semua harus ditanyakan kepada sumber asalnya. Ini agama, jangan menurut saya, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Nah ini kadang-kadang tafsirnya atau hadisnya tidak tahu panjenengan. Disinilah terus contoh, asalnya tahlilan belum tahlilan mau dikandani oleh tahlil bid'ah pak belum. Nah itu bahaya. Harusnya ditanya dulu kenapa kok tahlil itu bid'ah, gitu pertanyaannya. Bacaannya enggak, perilakunya atau tradisinya atau yang mana? Oh bacaannya pak, nggak ada. Kalau tahlilan itu di zaman Nabi Muhammad SAW nggak ada. Kalau memang ada, sahabat pasti melakukan. Anda salah. Zaman Nabi sudah ada tahlil, cuman tidak tersurat tapi tersirat karena hadis itu muncul saat kejadian-kejadian setelah sahabat. Makanya ada istilah sahabat, ada tabiin, ada tabiin sampai tabiin tersirat. Waktu Nabi hidup, zaman sahabat itu sahabat belajar sama Nabi, tapi ada orang yang tidak bertemu dengan Nabi, jauh tempatnya. Itu disebut dengan tabiin. Sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah belajar sama Nabi. Dia belajar sama siapa? Sama sahabat. Makanya sahabat-sahabat itu kemudian menulis hadis itu, mengumpulkan hadis itu dalam hafalan. Jadi kita ini punya istilah hafalan. Baik dari Quran ditulis kemudian di hafalan, kemudian ditulis hadis juga begitu, riwayat dari siapa ke siapa. Ada hadisnya semua. Sholat jenazah tak boleh disolati. Tidak akan sampai orang mati itu didoakan. Kata siapa? Bohong itu. Nabi Muhammad SAW itu hadisnya jelas. Yang mengajarkan sholat jenazah di kitab Bukhari dan Muslim siapa? Nabi Muhammad. Hadisnya jelas. Di dalam sholat jenazah itu ada 4 takbir. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat, takbir ketiga itu mendoakan orang mati, bayangkan. Bahkan spesifik jenisnya. Kalau laki Allahumma fir lahu, kalau perempuan Allahumma fir lahu. Yang didoakan orang mati berarti doa itu sampai karena Nabi yang ajarkan. Ada bahkan seorang perempuan itu asalnya Nasrani, ibunya Nasrani, masuk Islam. Setelah itu ibunya meninggal belum Islam. Anaknya bertanya kepada Nabi, ya Nabi, lapor kami Nasraniyat. Sesungguhnya ibu saya itu orang Nasrani. Dia sudah meninggal. Atas sebab tabiha bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya? Apa jawaban Nabi? Tersedekah. Silakan bersedekah untuk ibu selama itu seibu kandung. Selama itu anak kandung, doamu pasti sampai meskipun ibumu beda agama. Itu beda. Luar biasa. Berarti orang mati meskipun orang Nasrani selama dia itu adalah saudaranya, anaknya sampai. Makanya dinanya terus pakai tahlilan sudah benar. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah di Quran afdhalul dzikri falam annahu qalu la ilaha illallah. Subhanallah ada subhanallah, kalimatani khabibatan dan lisan militani lisan khabibatan ar-rahman. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan, berat di timbangan, sangat dicintai Allah. Kalimat itu apa? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Surat Al-Baqarah yang dibaca billahi ma fis samawati wa ma fil ardi itu untuk ditanya biasanya ada. Apa katanya Nabi? Kabira walhamdulillah katsira, juga seperti itu. Jawabannya semua ada hadisnya. Ada sahabat kemudian ketika sholat baca kalimat kabira walhamdulillah kabira subhanallah itu berata wasilah. Setelah sholat Nabi bertanya sama sahabat itu, ada orang membaca Al-Quran. Setelah sholat Nabi nggak baca ya. Setelah sholat Nabi tanya, Panil Qori, sopan si mojo ayat ini. Iya semua artinya sahabat-sahabat ini mengajukan diri, jujur. Kalau Nabi, padahal tidak diajarkan sama Nabi. Waktu itu Nabi tidak berjudi. Kemudian kata Nabi, Faidah Qur'an juga saat kamu itu sedang membaca Quran itu, Futihan Allah Samawat, saya lihat langit buka pintu-pintunya. Kabira itu ada bacanya di Quran. Akhirnya itu menjadi disebut dengan hadis takriri. Hadis yang ditetapkan Nabi, tapi Nabi tidak bilang mengiyakan. Jadi hadis itu ada qauli, ada fi'li, ada takriri, ada sifati. Qauli itu ucapan langsung dari daun Nabi. Fi'li itu pekerjaan Nabi yang tidak diucapkan tapi ditiru sahabat seperti cara makan, cara duduk. Ada takriri, Nabi tidak nyuruh, tidak mengiyakan, sahabat melakukan tapi Nabi tidak melarang. Tapi juga tidak nyuruh, itu dibolehkan berarti. Contohnya sholat sunat qobliyah maghrib. Sunat qobliyah maghrib itu asalnya tidak ada. Kemudian Nabi, sahabat-sahabat nunggu semua. Kemudian Nabi juga nunggu sahabat yang lain belum datang sholat maghrib berjamaah.
Ada satu sahabat daripada nunggu lama, dia sholat sunnah 2 rakaat. Para nabi tidak pernah nyuruh. Akhirnya dia sholat. Setelah sholat, kemudian sahabat yang lain ikuti yang baru datang ikut sholat. Saking banyaknya yang ikut sholat, dikira itu sudah sholat maghrib, padahal belum. Setelah ditanya, loh kenapa kamu banyak sholat? Saya sholat sunnah qobliyah maghrib, tapi Nabi tidak melarang. Itu namanya hadis takriri. Apa jenengan nggak ngerti ilmu hadis itu, makanya tanya sama yang ahli. Ahlinya yang ahli ya, bukan yang ahli apa-apa. Nanti bahaya, tersesat lagi. Oh salah, kamu salah, tahlil salah kan, goreng salah kok itu salah. Api nembang kok salah, sedekah kok salah, di layar kok di takziah kok salah, kok salah semua. Bawa makanan untuk orang mati, bawa beras, oh nanti salah nih. Padahal itu zamannya Nabi sahabat ada, kata Nabi, potonglah kambing dan beri makanan untuk keluarga ini yang waktu itu meninggal keluarganya. Itu bukan makanan. Akhirnya jadi tradisi yang dirampung sekarang. Jadi tradisi yang ada di jenengan itu adalah agama yang kemudian menjadi kebiasaan. Jadi agama menjadi kebiasaan, bukan asalnya budaya yang menjadi agama, bukan. Itu agama yang asalnya kemudian menjadi kebudayaan. Itu ada dasarnya semua. Untuk tahu itu semuanya harus belajar ilmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, hadirin rahimakumullah, untuk mensyukuri kita nomor satu belajar ilmu yang kepada ahlinya, lalu kemudian mengklarifikasi kebenarannya. Ija fasikun binabi fatabayanu, jika ada perintah dari orang fasik, klarifikasi untuk kebenarannya. Kadang-kadang kita terjebak ditanya, siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad. Siapa Nabi yang turun terakhir? Nabi Isa. Akhirnya dia menyimpulkan, berarti Nabi yang terakhir turun siapa? Isa. Berarti Nabi terakhir Isa. Nah itu salah tuh. Itu diselewengkan pikiran itu. Tetap Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Oh Isa turunnya terakhir, betul. Di Bible diakui, tapi versi Quran sama Bible beda. Kalau Quran bilang mansyubbiha lahu, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, bukan Nabi Isa. Isa diangkat ke langit, lalu dia akan turun nanti di hari kiamat untuk memerangi Dajjal. Kenapa Isa diangkat ke langit? Karena Isa waktu itu setelah mendengar cerita dari Jibril yang saya ceritakan di pertama, kehebatan Nabi Muhammad SAW, Isa menangis. Sehebat itu umat Muhammad, sehingga dia minta, dia ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Isa umurnya 400 tahun, 300 tahun, tapi kalah dengan umurnya Nabi Muhammad yang umurnya 70 tahun. Dari segi apa? Pahalanya, dia sholat 400 tahun, tapi pahalanya satu. Kita kena Lailatul Qadar sekali sholat 70 tahun. Belum sholat Jumat, belum sholat Tarawih yang waktu itu di bulan Ramadan. Kata Nabi Alif Lam Mim. Orang yang baca Alif Lam Mim itu satu grup 10. Kalau dibaca pas wudu dikalikan 100. Kalau pas wudu lagi sholat dikalikan 1000. Kalau pas wudu sholat pas di bulan Ramadan kalikan lagi 10. Berapa itu? Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu wiritan sehabis subuh sampai matahari itu muncul, tidak berubah silo, muncul istighfar, baca terus tasbih, itu pahalanya sama seperti 70 tahun Nabi Isa beribadah. Hebat kita yang Isa minta untuk dijadikan umat Muhammad. Statusnya dia turun bukan jadi Nabi, tapi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dia akan belajar syariat kalau kemudian membunuh Dajjal dan memeranginya. Itu Nabi terakhir itu Isa, tapi karena statusnya umat Muhammad bukan Nabi lagi, tetap Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Inilah contoh belajarnya ilmu, belajar kedalaman ilmu. Saya sekarang lagi membangun komunikasi dengan masyarakat dari pendidikan. Bagaimana masyarakat ini terfilter dengan ilmu yang baik, jadi tidak bisa hidupnya lebih baik. Apalagi yang sepuh-sepuh menghadapi usia sudah senja, agamanya harus tetap yakin dan diperbesar, dipertajam. Ya nanti monggo kalau mau kerja sama saya dengan kegiatan masyarakat, saya ingin ada namanya wisata religi. Jadi kampung masyarakat itu membentuk kegiatan-kegiatan religi. Ini untuk membentengi dan membuat atmosfer itu anak-anak kita ke depannya agar mereka terfilter dari ajaran-ajaran yang tidak baik dan tidak benar, yang mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, semoga khutbah kali ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua jadi orang husnul khotimah. Semoga kita minta kepada Allah diberi ilmu yang bermanfaat, diberi tambahan ilmu terus-terusan dan juga untuk keturunan kita. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna halalan min hadhihi barakatuh wa sallallahu alaihi barakallahu fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil ghurran. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala min sima'il ladzi wa fadlil khabar wa annahu amana wa ma zajar wa alamu anna Allah wa bihamdihi wa bihi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa sanna bi malaikatihi musabbihi bi kursi wa salasa bi malaikal mu'minin min barakati insi wa jinni. Qala ta'ala mukhbiran wa amran inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadirul hajat wa ya kafil muhimmat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anni wa 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wa salazil suyub wa syada'id wal fitnah wal mihan ma Allahumma wa ta'ala lana Indonesia hadhihi khassah wal muslimina amma bi Palestin wa Filipin wa Iran innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma zil Islam wal muslimin wa qatilil kafaratul muqatilil musyrikin. Allahumma syahid syamlakum Allahumma zil jama'ahum Allahumma dawil khiyarakum Allahumma ansur man nasara din wa khudul man qatala muslimin. Allahumma ja'al balagatana hadi amal mutma'inna wa sa'iril qadil muslimin wa aktub Allahumma rizqana salama wal afiyah alaina wa ala ibadika al-rijal wal khusus wal musafirin wa barik wa barik min ummati Muhammad ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة حي الفلاح وإقام الصلاة وإقام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh waktu baik atas wajib utama sholat, sholat diluruskan kaki dan bahunya dirapatkan. Selesai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa muqila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ala hadini as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والشكر له وليومنا والتوفيق ولنا ونحن ونحن اللهم ربنا اشكر لنا حسناتنا وتعالى وعلى والدينا ونعمنا صلى الله عليه وسلم ومن من الصالحين وجعلنا من الصابرين والقائمين والعاقبين الصالحين برحمتك يا رب ربنا آتنا من حلالك من حرامك واغفرنا بفضلك عما سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا والذين ورحمنا وربنا سبحانه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.